perbuatan baik sekecil apapun bali awak dhewe, Allah juga bali awake dhewe. Dapat di juz 15 surat Kahfi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jenengan ketika mendapat hukuman dari Allah, ujian yang mungkin berat, ojo nyalano Gusti Allah iki. Coba belajar merenung, aku mari nglakoni apa ya. Mari nglakoni apa ya. Saya ini banyak belajar dari apa yang terjadi di depan mata, sehingga saya jadikan sebagai pelajaran. Saya jadikan sebagai pelajaran. Ada orang tua sing biyen iso mugi perpola. Begitu entek. Habis itu bukan cuma untuk dia. Sa anak putu wiru kanilan oleh manusia. Ki ada apa? Terus kalau teliti apa sih? Ternyata dulu orang tua ini ketika mencari kasab, mencari rezeki, tidak pernah berpikir halal haram, mungkar ma'ruf hak batil, wae wong pawe dhewe campur aduk kuwabe, sehingga kemudian memang waktu itu dia dapat istidraj dilulu kali Gusti Allah. Tapi begitu dintek total sanak putu kangilan uripe. Banyak terjadi demikian. Kula natos cilok jenengan. Ada orang tua yang dia sudah tua renta, sakit-sakitan, anak satu pun kalau sing gelem rumah, satu pun tidak ada. Usut punya usut, ternyata karena memang dia dulunya duroko nang kene wong tua. Tidak nyalan anak kurang ajar nang awak dhewe. Ayo sama merenung, bae aku biyen nanti kurang ajar nang wong tuaku. Nggih. Bab kata Nabi, birru abakum tabirrukum abnaakum. Berbakti kepada orang tuamu, niscaya kamu besok kabeh bakal nambeten nang kene awake dhewe. Mafhum mukhalafahnya, lewat dhewe ngelarani wong tuwa, anak kita pun luwih nemen besok nek ngelarani wong tuwa. Saya pernah terkejut, adik kandung riyen natos dilamar salah satu pejabat desa. Sugih, ukuran wedoso sugih. Kali apa ditolak? Tapi nolaknya cara halus. Alasan, ojo sampai di cilik, sudah di sekolah di kuliah nang Malang bareng. Kok khawatir Malang terus gak gelem mulai. Terus nolak cara halus. Begitu langsung nolak debat kok ditolak yang kenapa? Siapa nih wong tua langsung kau gak ngerti. Sing ditawakno nanti sapa? Anake bapak bulan. Kau ngerti bapak bulan? Anak itu kok bapak bulan mana? Yang bapak ingin biyen nanti ngamplengi ibu ini sampai dadi lantaran mati. Sampai dadi dan mati. Akibat dia pernah kurang ajar kepada ibu, dia itu anak berkeluarga. Anak itu lebih kurang ajar. Anak dan anak mana dibutuhi. Begitu berkeluarga kurang ajar apa yang namanya bapak ini. Ternyata itu turun-temurun sampai pitung turun. Lek nurut yang 40 lek medeni yuko kali santri nanti. Terus kadang lama wong tua sak pitung turun besok. Pitung turun. Makanya kalau ada hukuman dari Allah pada kita, jangan dulu salahkan orang lain. Fala yalumana ila nafsah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Di Malang, Pak, saya kenal seseorang, kata sebut cuma untuk pelajaran. Orang ini nobel, kayak macam sorbanan, gak gamis. Apa? Nobel, siapapun datang ke dia wajib membawa ndok banyak itu. Ndok banyak dibetul, si pasien duduk, kemudian dia masuk kamar, keluar lagi bawa telur banyak lagi. Terus, ayo, terus dia sudah saya tempat pasien, ndok itu dari di rumah nonton. Dari sama menit,
penyakit sampean ketemu di jerondong, di jodoh set, yang pola, ya, si gelap banget balik ikan, tutup balik, bukan set, ada batu, silai macam-macam, terus ibu, sama, jadi dia lebih bilang, santai jangan, lalu pemain Indo ketiga, set, buka, metu pojongan, tidak. Nah, selang sekian lama itu suruh pasien gitu kan, suruh pasien. Sehingga kemudian itu pada larang putus, urusan juta kabel, urusan juta kabel. Satu saat ada, nah dia kemudian dengan TKP sampai rumah yang ia tempati habis, ketekan penipu, ya, ketekan penipu. Saat dari ketekan penipu, salah satu jamaah yang membantu dia keseharian, selaku tabib, selaku dokter, dan beliau kebetulan pas penggerengan kali cerita, sekarang ngapunten, minta apa? Kalau ngapunten, Ustaz, lu minta apa? Yang anu pun betul pasien terberi komale, loh, nopo? Niku kabeh tipuan Ustaz. Lah tipuannya apa? Nah, memang si betul tiga itu. Lah terus begitu ndok mlebu kan betul tiga dan jogo. Iku tiga sing pun dipola. Dileponi macam-macam. Salah. Kok iso ndok kelepon paku silet pojongan. Gampang Ustaz. Pengulo sing bagian pasukan lapangan Ustaz. Ya apa caranya? Dikung no cuka, bagi cuka lentur lagi punan. Silet lepono, paku lepono, iwak lele lepono, selepono kafe. Wis masuk kafe di PP atos peneh ini. Isine pun buatan karuan. Idaman menteri pasti. Karena dia paling mengobati pasien dengan cara menipu begitu, dia kedatangan seorang perempuan. Ngaku punya dana abadi 47 triliun, mau dihibahkan untuk kepentingan panti, pondok, madrasah, masjid. Jenengan Pak Yai sebagai koordinator, kata dan ngendikan ibu ini perjoyo seminggu lagi pencairan. Cuma tolong karena harus ada admin yang habis selesaikan, sama bandani 1 juta. Ngomong 1 juta, 40 triliun. Ternyata lupa ya, kurang, ternyata keliru ngomong 10 juta dibaik. Kolek, 10 juta lagi ditimbang 40 triliun. Wis mantu ngaca tiba kelima 100 ton tiba terus nanti sampai dia kalah takut kemana-mana. Temannya terus pondok tanam kok kau silo duit, pondok tanam silo duit, pondok tanam silo duit. Sampai kemudian uang habis sama sekali, sampai rumah dijual, saat diminggat. Karena apa? Wong dia pembohong, ketemu dengan pembohong. Dia ada hukuman dari Allah. Jangan salahkan Gusti Allah. Beberapa karena kelakuannya wae dewi, karena kelakuan wae dewi. Makanya hati-hati. Dan kita kan punya kewajiban dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Ketika berdakwah sudah kita lakukan 1, 2, 3 tambeng kurang ajar gitu. Jangan gugur kewajiban. Dakwah tempat lain aja tidak masalah. Tempat lain. Kalau kita melihat kemungkaran kita diam, maka jangan salahkan ketika hukuman nanti kemudian diratakan oleh Gusti Allah. Diratakan sampai singa api katut gede musibah pisan. Dulu kan Nabi Musa gerundel Gusti Allah. Ya Allah Gusti, sing dablek wong mung 10, kok wong 100 kena musibah kabeh. Gusti Allah boten jawab. Nabi Musa istirahat. Sendene kuwi dicangkok semut, nggih. Oh, ronda. Ketok semut langsung sandal dilepas kuat ini kabeh semut itu.
Akhirnya malaikat Musa, si nyakot lami sitok, lama kok pada ini kabeh semut itu. Kok bisa lamu sitok dong ini? Ada kala kita ketika diam melihat kemungkaran, hukuman datang tidak cuma kepada kita, tapi rata kabeh. Oke, rata. Napa tentuan? Napa? Fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut akan datanya fitnah, hukuman yang besar dari Allah, yang tidak cuma jatuh kepada mereka melakukan dosa kemaksiatan, tapi diratani kabeh karo Gusti Allah. Diratani kabeh karo Gusti Allah. Makanya jadi orang berakal dengan patuh tunduk taat kepada Allah, ojo bisa bergelar orang jahil, wong bodoh, hanya karena doyan dosa maksiat duraka dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Rawahu Abu Daud fi sunanih. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perbuatan tolak, cerai. Halal itu apa? Tolak itu boleh, halal. Tapi termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Gusti Allah. Allah menyatukan kita itu dengan rahmat-Nya. Ketika sudah kita disatukan kemudian berpisah, maka perpisahan itu kalau kita sudah nikah ini tidak cuma menyatukan dua jenis ini, suami istri, tidak, sekaligus menyatukan dua keluarga jadi satu, menyatukan dua adat yang berbeda bisa disatukan, menyatukan satu kampung ini dengan kampung yang lain disatukan. Karena apa? Barokah pernikahan. Tapi begitu terjadi perceraian, yang bisa bukan cuma suami istri, besan wong tua katut benturan mau kuat, yo gara-gara anak, tulur katut bisa wijin sampai yo gara-gara ini. Terjadi banyak perpecahan akhirnya akibat terjadi itu. Maka faktor penyebab menjadikan tolak yang dibenci, tolak itu sendiri benci, sehingga merawat yang sudah ada ini di dalamnya banyak pahala yang besar. Contoh, ada seorang Allah angkat jadi wali hanya karena sabar ngrumat ujub sing cerewet pol-polan. Artinya masa cerewet, ojo langsung dipegat. Rumatan di Bali itu ada hikmah yang besar. Seorang di antaranya kan Ibrahim bin Adham. Dia menjadi wali berderajat mulia mergo ujub cerewet pol-polan. Undangan maulid kasang berkat kon berangkat ditumpai. Cuti kon keliling. Ini terjadi. Tapi sabar ya Allah. Apa mergo durung duwe anak bojo ngene. Hari garap-garap punya anak, ternyata panggang. Satu saat Ibrahim bin Adham setengah atau putus asa, kepingin munajat riyadah munajat tendukung gunung. Naik ke atas gunung, dia kaget ketemu dengan 3 orang. Gunung yang ia datangi, gunung yang tidak pernah terjamah siapapun. Kok iso ngomong terlalu gupirin tok kalere-lere. Hanya Ibrahim datang menurut salah. Sampai tanya pada kebutuhan manusia. Lupa nyata berikin ibadah kak lele-lele butuh maaf ya nopo. Pak ngapunten, saya cuma bilang kepada Allah nantikan ya Allah, barokah Ibrahim bin Adham, semoga kau datangkan di depanku soto ya Allah. Teko soto Bapak Rawon ya Allah, barokah Ibrahim bin Adham. Teko. Dia mulai sadar ya Allah, ya aku ada karomah, ya tadi wali aku, ya mungkin barokah berumah ujub sing. Ojo dulu pegajangan, karena di balik itu ada hikmah yang besar. Mudah-mudahan
manfaat, barokah masalah di dunia wal akhirah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra wayah sholihan sholihat, benjang waktu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.